Guru Besar Unair kritik penetapan tersangka Roy Suryo Ces, sebelum diadili pastikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di anu aja di mana tuh? Di Surabaya atau yang di Solo. Dia anu aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Pak Rismond CS bersama 8 orang ini bisa tidak dijadikan tersangka. Untuk bisa dijadikan tersangka, harus delik yang disangkakan itu dibuktikan dulu. Nah, kalau unsur deliknya aja nggak bisa dibuktikan, bahwa ini telah berkata bohong, mengatakan sesuatu yang asli, dikatakan palsu, ijazah itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena untuk memperoleh ijazah itu, Pak Jokowi itu tidak kuliah di situ. Kalaupun kuliah tidak sampai tamat. Buktinya ini tentang skripsinya nggak benar, tentang dosen pembimbingnya nggak benar, tentang apa namanya KKN-nya tidak benar. Nah, ini fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pak Rismond CS. Polisi tidak boleh mengabaikan ini. Ya. Nah, kemudian Polri, Polda Metro mencari laporan ini. Apakah pencemaran nama baik ini terbukti apa tidak? Nah, untuk mengatakan pencemaran nama baik ini, syarat utama yang harus dibuktikan oleh Polda Metro, apakah perkataan Pak Rismond CS itu bohong apa tidak? Ya? Pengertian bohong apa tidak, misalnya Pak Rismond CS itu mengatakan kan antara lain bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dan lain-lain, banyak sekali kalimatnya kan, rentetannya. Nah, ini yang harus dibuktikan, palsu apa tidak. Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu, berarti Pak Rismond CS tidak berkata bohong dan tidak dikatakan mencemarkan nama baik. Sesuai keadaan kok. Ya. Tetapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli, kemudian Pak Roy dan Pak Rismond Dr. Tipa mengatakan itu palsu, berarti dia memfitnah dan mencemarkan nama baik. Sebelumnya sudah ada juga korban 2 terkait kasus ijazah. Kasus ijazah juga Gus Nur sama Bambang Tri gitu kan. Sama-sama tidak pernah dilihatkan ijazah aslinya, cuma legalisir kan. Nggak tahu itu juga hanya transkrip atau apa kan. Itu nggak pernah ada. Jadi aneh sih, bin ajaib. Kita malu sih, saya sebagai negara, termasuk orang Sumatera Barat, dunia lah ya, melihat kita semua sakit jiwa kali ya. Termasuk saya mungkin ya. Musibah negara. Sakit jiwa negara ini. Hal yang sangat sederhana. Saya sebagai orang yang punya jiwa kemanusiaan nurani,
Bahkan kalau saya presiden, mungkin keluarga saya bilang saya udah liatin aja lah ijazahnya. Ngapain kita harus mentersangkakan orang? Ngapain kita harus menyewa pengacara? Ngapain kita harus harus kompulsif per setiap hari, harus ke kepolisian kan, harus melaporkan ini. Banyak hal yang harus terlibat, kepolisian harus terlibat, semuanya banyak terlibat. Bahkan keluarga kita pasti bilang, udahlah kasihan, nggak usah tersangkakan orang. Apalagi nggak pernah ada. Disita seluruh alat bukti, barang bukti yang dimiliki oleh tersangka. Ya, ketika pemanggilan tersangka ini sudah boleh, ya. Misalnya buku white paper itu, yang di 700 lah atau berapa halaman itu. Saya minta kepada penyidik tolong dilakukan penyitaan. Karena kenapa? Ketika penyidik tidak melakukan penyitaan dan buku ini ketika disebarkan, ya ini kan sudah masuk lagi dalam suatu rangkaian pidana baru. Jadi supaya itu tidak dilaksanakan lebih jauh, jadi saya minta kepada penyidik dilakukan sebar terhadap barang-barang bukti milik daripada terlapor atau tersangka. Oke? Nah, yang kedua, saya bilang kepada penyidik bahwa perbuatan itu sudah dilakukan terus-menerus. Ya, sudah dilakukan terus-menerus, berulang kali, lanjut, sehingga ya secara subjektif penyidik boleh melakukan penahanan. Karena jelas, ketika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, maka penyidik sudah menilai, sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ya kan, perbuatan ini diulang-ulang, maka si terlapor atau tersangka sudah layak untuk dilakukan penahanan. Oke, yang ketiga, saya bilang, ya, tolong lakukan pemeriksaan yang sangat-sangat hati-hati, ya, komprehensif, ya, kemudian benar-benar kita lihat nanti terhadap uraian pasal yang disangkakan. Karena publik, masyarakat juga mau tahu, ya kan, seberapa jauh tindakan-tindakan mereka ini, ya kan, yang mengakibatkan mereka menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, yang selanjutnya saya sampaikan kepada penyidik, ya, kita juga tidak di sini tidak ada intervensi apapun, kita cuma selaku pelapor, masyarakat datang melapor, kemudian karena dalam laporan ini telah ditetapkan tersangka, kami minta dilakukan permohonan boleh ya, masih sah saja ya, ini kan masih permohonan sah saja ya, ini cuma bermohon, ya, ini permohonan juga permohonan lisan, nah, kepada penyidik tolong lakukan penahanan. Ya, saya juga selaku pelapor ini kurang puas. Karena kenapa? Ya, tujuan kita melapor kan mencari keadilan, ya kan? Terhadap sangkaan pasal yang di atas ancaman 5 tahun ke atas, ya kan, sudah layak untuk dilakukan penahanan terhadap para terlapor dan tersangka. Yang jadi persoalan utama adalah ijazah. Ijazah ini asli apa palsu, sah apa tidak. Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi bukan polisi yang membuktikan itu. Iya, siapa yang membuktikan? Karena ijazah itu adalah produk administrasi negara yang dibuat oleh pejabat TUN. Siapa pejabat TUN? Pejabat TUN itu adalah pejabat UGM, rektor, dekan, kemudian pembantu rektor, dosen, itu adalah pejabat administrasi negara. Dia tata usaha negara. Dia mengeluarkan produk yang namanya ijazah. Pak Jokowi benar apa tidak itu, asli apa tidak itu, sah apa tidak itu. Nah, ada yang berpendapat, wah, UGM sudah menyatakan asli. Loh, UGM yang dipersoalkan kok, jeruk makan jeruk, itu namanya. Nanyanya bukan kepada Pak UGM, bukan kepada Pak Jokowi. Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya pasti asli. Asli. Maaf ini ya, para pendengar sekalian, saya ini tidak memihak pada Jokowi, tidak memihak kepada Pak Rismon, ataupun Dr. Tipa, ataupun Pak Ron. Saya sesuai pengalaman saya 36 tahun jadi penyidik. Nah, kalau ada sekitar seperti ini, diapakan? Harus pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yaitu yang berwenang mengadili produksi produk daripada tata usaha negara. Yaitu pengadilan tata usaha negara. Tata usaha negara. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa, oh Pak, sudah kadaluarsa. Lah, nanti MO. Tinggal mari kita lihat, tanyakan pada ahli. Ngitungnya dari mana? Apakah dihitung dari tanggal penerbitan ijazah yang dipersoalkan? Apa dia itu 85 sejak diketahui? Nah, kalau sejak diketahui 2025 ya. Berarti ini belum kadaluarsa. Tapi ini karena di Indonesia tergantung kekuasaan mintanya yang mana ya, tapi kita berharap yang seadil-adilnya. Nah, ini harus ditunkan. Nah, kalau ditunkan, putusan tun itulah yang digunakan sebagai patokan bahwa
Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duhaji, sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo, ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Mahfud, ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasehat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini, dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilahkan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu juga. Bisa ada, kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Iya. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Ya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Ya dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya begitu ya. Saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henry Subiakto bersuara terkait penetapan tersangka Roy Suryo Ces dalam isu ijazah palsu Jokowi. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Henry Subiakto menyampaikan pendapat pribadinya. Ia menyebut sebelum adanya tindakan pengadilan sebaiknya terlebih dahulu kepastian soal ijazah Joko Widodo asli atau tidak. Sebelum mengadili RRT, adili dulu kepastian ijazah Jokowi, tulisnya dikutip Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Kalau tersangka Roy Suryo DKK dinyatakan oleh polisi mengedit ijazah Jokowi, maka penegak hukum tersebut harus membuktikan bahwa ada informasi elektronik milik Jokowi yang asli, lalu dibandingkan dengan informasi elektronik yang sama yang sudah diubah atau diedit, tuturnya. Dikatakan, dalam hal ini harus ada bukti digital forensik perubahan itu. Minimal secara teknis ada bukti perubahan di dalam file itu sendiri intrinsik. Ada bukti jejak di luar file extrinsic system, dan bukti perilaku, behavior, tersangka yang menunjukkan bukti melakukan perubahan, menggunakan perangkat elektronik tertentu yang digunakan oleh tersangka. Ada bukti jejak digitalnya dalam perangkat yang dipakai pelaku. Menurutnya pengadil harus melakukan pembuktian terlebih dahulu dalam hal ini. Beberapa di antaranya ada membuktikan ada metadata, waktu edit dan software device ID yang mereka gunakan. Jadi penegak hukum harus membuktikan ada metadata, waktu edit dan software device ID yang mereka gunakan. Penegak hukum harus menemukan perbedaan kompresi JPEG di area informasi ijazah yang diedit. Jadi ada bukti forensik. Penegak hukum harus menemukan bukti pola noise kamera dengan noise edit, ketidakakuratan hasil edit.
Diketemukan juga adanya digital signature, hash mismatch. Tanda tangan di ijazah hasil edit rusak atau hash berubah. Data asli yang tersembunyi di file, terbukti ada yang mengubah dan menjadikan berbeda seolah-olah asli. Tanpa bukti-bukti itu semua, berarti unsur-unsur pasal 32 dan pasal 35 UU ITE tidak tepat dipakai penegak hukum, jelasnya. Lebih jauh, Prof. Henry menyebut soal ijazah itu dibukti keasliannya atau tidak bukan lewat informasi elektronik. Ijazah disebutnya bisa dikatakan asli atau tidak legal dan otentik yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang berwenang, yaitu dalam hal ini adalah UGM. Sepengetahuan dia lanjutnya, ijazah asli itu bukan informasi elektronik, tapi kertas ijazah yang legal dan otentik yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang berwenang, yaitu dalam hal ini adalah UGM. Ketika kemudian ijazah itu difoto, atau di-scan lalu diupload orang, hasil scan itu bukan lagi informasi elektronik yang legal dan otentik yang disimpan dalam sistem yang dilindungi UU ITE. Foto ijazah atau hasil scan ijazah yang sudah diupload orang di medsos, tersebut bukan informasi elektronik yang bersifat otentik dan legal yang dimaksud dan dilindungi UU ITE karena merupakan properti ekonomi, sosial dan politik pemiliknya. Foto-foto dan hasil scan yang beredar di medsos adalah informasi biasa di ranah publik, bukan properti milik pribadi yang dilindungi UU, atau kalau ada yang mengubah pun bukan wilayah yang jadi larangan norma pasal 32 dan 35 UU ITE. Mereka yang terbukti mengubah foto, atau hasil scan, mencoret, membuat beda penampilan dan lain-lain itu hanya terkena pelanggaran etika. Baru ada ancaman pidana jika itu dipakai untuk menipu, itu pun kenanya KUHP bukan ITE, tambahnya. Dengan tegas ia mengatakan informasi legal yang dilindungi UU itu bukan hasil scan ataupun hasil foto. Jadi objek yang dianggap informasi legal yang dilindungi UU itu bukan hasil scan ataupun hasil foto. Ijazah hasil scan itu berubah saja tidak masuk pasal ITE, apalagi kalau tidak ada perubahan materi isi terhadap itu semua. Makin tambah tidak ada hubungan dengan UU ITE. Maka jelas tidak tepat jika urusan hasil scan ijazah ataupun upload fotokopi itu dianggap ada pelanggaran UU ITE. Beda lagi dengan pasal 27 UU ITE yang baru tentang pencemaran nama baik. Disebut ada fitnah dan pencemaran nama baik itu jika pokok persoalan utamanya sudah terbukti, di mana ijazah Pak Jokowi benar-benar asli berdasar putusan pengadilan yang telah diuji dan dievaluasi keabsahannya secara terbuka oleh para ahli. Tanpa proses pembuktian di pengadilan, polisi tidak bisa dan tidak punya kewenangan menyimpulkan ijazah Jokowi asli. Yang berwenang hanyalah pengadilan yang terbuka dilengkapi proses pengujian. Persoalan hukum serius seperti ini tidak cukup didasarkan klaim atau pernyataan di luar pengadilan, terangnya.